Ayat-ayat yang kita baca tadi itu adalah ayat yang menggambarkan dua kelompok. Yang keduanya adalah orang-orang yang salah. Kelompok yang pertama adalah kelompok yang sombong. Yang mereka mengajak orang-orang yang lemah untuk sesat bersama. Jadi orang-orang yang punya, orang-orang yang memiliki kekuatan, memiliki harta itu mudah untuk menarik orang kemana dia inginkan. Nah di desa-desa kita itu juga sama. Banyak orang-orang kaya mendorong orang-orang yang miskin untuk sama-sama membenci seseorang yang mereka benci. Padahal orang yang dibenci itu adalah orang yang baik. Di masyarakat kita itu banyak orang yang kaya dan memiliki kekuatan mendorong orang miskin dan tidak memiliki kekuatan untuk melakukan sebuah kemaksiatan atau mendukung kemaksiatan. Itu adalah real dan nyata. Ya enggak? Tapi kalau ada seorang kiai yang tidak punya kekuatan harta, kemudian mendorong untuk kebaikan, itu biasanya lebih lambat atau bahkan tidak direken oleh masyarakat. Nah, tadi saya katakan masyarakat yang punya kesombongan dan punya kekuatan, begitupun juga masyarakat yang tidak punya kekuatan dan mereka adalah orang-orang yang tidak punya kesombongan, namun mengikut kepada orang yang sombong, dua-duanya adalah orang yang sama celakanya. Jadi untuk mengikuti dan diikuti itu adalah yang paling benar, jangan yang salah. Kita jangan pernah takut kepada orang yang memiliki kekuatan harta, kekuatan kelompok, kekuatan apa dan lain sebagainya. Terhadap apa yang mereka tindas kepada kita kalau hal tersebut adalah satu kemaksiatan. Kita takut itu adalah kepada kebenaran yang kita tidak lakukan dan kita tidak ikuti. Di masyarakat kita kebalik-balik. Atau di sekolah saja nanti juga sama itu. Takutnya kamu kepada seseorang, kalau andai kata nanti kamu mencegahnya, kamu digunjing, dicerita-ceritakan, bahkan didolimi. Jadi setiap kelompok itu ada gengnya, itu ada. Dulu saya sekolah juga semacam itu, ada gengnya. Tapi saya nggak pernah takut. Kenapa kok harus takut? Yang saya takutnya adalah aturan-aturan pondok dan perintah dan larangan kiai, itu saja saya takut. Makanya saya nggak pernah takluk kepada orang-orang yang semacam tadi. Karena saya punya pengalaman juga di masyarakat saya, ketika saya masih kecil juga sama. Ada kelompok atau ada seseorang yang memiliki kekuatan mempengaruhi orang-orang kecil, orang yang tidak kuat. Ada seseorang yang memiliki kekayaan mempengaruhi orang-orang yang tidak memiliki kekayaan untuk melakukan satu tindakan maksiat. Sama-sama mengrasani, sama-sama menggunjing untuk mereka-mereka yang tidak mereka cinta, enggak mereka senangi, mereka iri. Meskipun yang digunjing itu adalah orang yang benar. Nah, dalam tatanan masyarakat hal semacam ini bagus atau tidak? Ya tidak. Manakala kamu takut kepada yang kuat dalam hal kemaksiatan, satu keniscayaan tatanan daripada hukum atau tatanan daripada norma yang berlaku di masyarakat itu tidak berlaku. Tidak berlaku. Itulah gambaran daripada sifat dan sikap dari orang jahiliyah waktu itu. Jangan sampai itu kemudian kita lanjutkan di masa sekarang. Kita sudah punya agama. Agama kita mengajarkan nilai-nilai yang luhur untuk kemudian
Jangan pernah taat kepada satu kemaksiatan, jangan pernah taat kepada kekuatan yang mendorong kepada ketidaktaatan kepada Allah. Itu harus begitu. Termasuk nanti pemilihan umum nanti. Mereka yang kuat dalam finansial, meski tidak punya kemampuan dan tidak punya kompetensi dalam memimpin negara atau menjadi anggota legislatif, tapi mereka punya uang. Ini punya kekuatan. Tapi mereka punya kelompok yang bisa menekan rakyat-rakyat kecil untuk kemudian memilih mereka. Maka ketika rakyat kecil ini memilih mereka, mereka akan jadi. Dan ketika mereka jadi, ingat mereka tidak punya kompetensi. Tidak punya kredibilitas untuk menjadi pemimpin, calon legislatif, dan bahkan menjadi wakil rakyat. Alhasil bagaimana? Alhasil adalah tetap kita akan menjadi miskin. Tetap kita tidak bisa merubah nasib bangsa kita. Tetap akan melestari sebuah kemaksiatan itu. Dan Al-Quran di sini mengingatkan kepada kita. Tadi disebutkan dua kelompok tersebut itu sama-sama sesat. Mereka yang kuat mempengaruhi yang lemah dalam hal kemaksiatan. Untuk menjalankan satu kemaksiatan, sama-sama mereka adalah orang-orang yang buruk etikanya, orang yang buruk perangainya, dan mereka menjadi orang yang nanti kelak mendapatkan adab dari Allah. Itu di situ. Kalau kita terjemah, qala alladziina istakbaru lil ladziina istud'ifu annahnu saddaqnakum 'anil huda. Orang-orang yang sombong itu mengatakan kepada orang yang lemah, annahnu saddaqna 'anil huda. Mereka mengatakan di akhirat kelak, apakah kami mencegah kamu untuk mendapat satu hidayah? Dalam arti yang lain, apakah kami menyesatkan kamu untuk melakukan satu perbuatan-perbuatan buruk? Nyoblos kepada mereka yang tidak punya kompeten, kepada mereka yang tidak punya etika, kepada mereka yang tidak punya kredibilitas untuk menjadi seorang pemimpin, apakah kamu mempengaruhi itu? Padahal dia melakukan itu. Apa jawabnya? Seolah-olah kan tadi orang-orang yang kuat ini mengatakan tidak itu. Tapi nyatanya memang iya. Dijawab itu di ayat yang lain. Wa qala alladziina istud'ifu lil ladziina istakbaru bal makarul laili wan nahar. Iya, kamu itu menggoda kami siang dan malam untuk melakukan dan mengikuti apa yang kalian kehendaki. Dan kemudian Allah mengingatkan, ya, wa asarrun nadamah. Ingat, mereka berdua ini yang memberikan satu pertanyaan, yakni orang yang kuat memberikan pertanyaan kepada orang yang lemah, dan orang yang lemah menjawab dari pertanyaan orang yang kuat. Ini adalah bentuk daripada apa? Penyesalan mereka ketika mereka sama-sama melakukan hal maksiat. Sama-sama melakukan hal maksiat. Sing kuat mempengaruhi sing lemah untuk maksiat, sing lemah mengikuti yang kuat untuk maksiat. Lah bagaimana kondisi mereka di akhirat itu? Allah ingatkan bahwa ja'alnal akhlala fi a'naqil ladzina kafaru. Mereka akan kami kalungi dengan beban leher mereka itu bagi orang-orang yang kufur. Hal yujzauna ila ma kanu ya'malun. Kami tidak akan pernah balas mereka kecuali atas dasar perbuatan buruk mereka. Apa itu? Perbuatan buruk ya, dibalas dengan perbuatan buruk. Itu dalam Al-Quran juga diingatkan begitu kan? Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'ah. Ingat itu, Al-Quran katakan. Bahwa perbuatan buruk itu akan dibalas dengan perbuatan buruk.
Nggak ada yang lepas dari kekuasaan Allah dalam balasan itu. Yang lepas dari kekuasaan Allah dalam balasan itu. Oleh karena itu, ketika kita memiliki kekuatan apapun itu, upayakan dan jadikan kekuatan itu untuk mendorong orang berbuat baik. Kamu sebagai guru, kamu sebagai pengurus, kamu harus gunakan otoritas keguruanmu, otoritas kepengurusanmu untuk mendorong orang lain berbuat baik. Jangan sebaliknya. Kamu jadi kepala desa, kamu gunakan kekuatan otoritas kepala desa itu menjadi apa? Mendorong masyarakat untuk menjadi masyarakat yang baik. Kamu menjadi presiden, kamu menjadi anggota legislatif, sama juga. Jangan sebaliknya gitu loh. Kamu jadi orang kaya juga sama. Dorong orang lain ketika ada yang mengagumimu, dorong orang lain untuk menjadi yang baik. Ojo nggih hasut-hasutan. Kamu yang punya pengaruh di masyarakat sama, itu yang orang yang mempunyai pengaruh itu adalah orang yang kuat loh, ya. Jangan kamu gunakan pengaruhmu itu untuk membenci, untuk merusak masyarakat. Tapi gunakan pengaruhmu itu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Agar nanti kita tidak ditanya semacam ini. Dan kita tidak akan mempertanyakan dan mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu yang diceritakan di dalam Al-Quran. Yang disebutkan sebagai alladzina astakbaru walladzina stud'ifu. Paham maksud saya ya? Nah ini juga nanti latihannya di pondok-pondok itu. Di masyarakat pondok. Kamu punya junior, jangan bawa kesenioranmu untuk maksiat itu. Contohkan kepada mereka yang baik-baik. Contohkan kepada mereka yang baik-baik. Agar apa? Anda ketika mencontohkan yang baik, Anda berarti akan menciptakan budaya yang baik. Budaya yang baik ini akan mempengaruhi kebaikan-kebaikan di generasi selanjutnya. Atau kawan-kawan junior yang lainnya. Nanti walaupun kamu sudah tidak lagi di pondok. Tapi niscaya kalau Anda sebaliknya membuat satu hal yang tidak baik di pondok ini dan menjadi budaya, itu akan terus diikuti oleh santri-santri selanjutnya. Man sana sunatan hasanatan falahu asyru amthaliha. Falahu ajru asyru amthaliha. Wa man sana sunatan sayiatan falahu ajruha. Itu yang harus kita catat tuh. Kamu mencontohkan kebaikan-kebaikan dan membuat budaya yang baik di pondok pesantren ini, maka kemudian ditiru oleh adik-adik kamu, kamu akan mendapatkan 10 kali lipat pahala dari apa yang kamu perbuat dan dicontoh oleh adik-adik kamu. Tapi kalau kamu melakukan satu keburukan, satu keniscayaan, kamu meski tidak melakukan lagi, dan itu dicontoh oleh orang lain, maka ketika dilakukan apa yang kamu contohkan itu, kamu akan mendapatkan dosa. Meski nggak melakukan apa-apa. Coba. Dipikir di angan-angan itu. Jadi ada dua kelompok ini. Pinginnya saling menyalahkan. Kelak di akhirat karena dimintai pertanggungjawaban. Tapi nyatanya justru dengan perdebatan mereka menunjukkan mereka sama-sama dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Mereka adalah orang-orang yang merugi. Sama-sama mendapatkan apa? Mendapatkan siksa dari Allah.